Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Rehana Khairunisa, NIM 12610220226. Saya dari kelas HKI 6F. Di sini saya akan mempresentasikan pemaparan materi dari mata kuliah Fatwa dan Jurisprudensi yang berjudul Posisi Fatwa dan Jurisprudensi dalam Sistem Hukum di Indonesia, guna untuk memenuhi tugas mata kuliah Fatwa dan Jurisprudensi yang diampu oleh Bapak Muhammad Zainul Mutakin MH. Baik, selanjutnya langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu posisi fatwa dalam sistem hukum di Indonesia. Fatwa MUI dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama posisi fatwa MUI menurut hierarki perundang-undangan, yang kedua eksistensi fatwa MUI menurut perspektif ketatanegaraan. Yang pertama, posisi fatwa MUI menurut hierarki perundang-undangan. Jika merujuk pada jenis dan hierarki sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, maka kedudukan fatwa MUI bukan merupakan suatu jenis perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Menurut Ainun Najib, dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Ibrahimi, kedudukan MUI dalam ketatanegaraan Indonesia sebenarnya adalah berada dalam elemen infrastruktur ketatanegaraan, sebab MUI adalah organisasi alim ulama umat Islam yang mempunyai tugas dan fungsi untuk memberdayakan masyarakat atau umat Islam. Artinya, MUI adalah organisasi yang ada dalam masyarakat, bukan merupakan institusi milik negara atau merepresentasikan negara. Jika ditinjau dari sudut pandang konstitusi dan hukum, fatwa MUI pada dasarnya tidak mengikat dan tidak bisa dipaksakan melalui penegak hukum. Bagaimanapun fatwa itu hanya sekedar mendapat hukum atau legal opinion yang boleh diikuti dan boleh tidak diikuti. Demikian juga, jika ditinjau dari sudut peraturan yang bersifat abstrak, fatwa berarti bisa mengikat kalau sudah bentuk hukum tertentu oleh lembaga yang berkompeten sehingga menjadi hukum positif. Melaksanakan fatwa sebagaimana bentuk kesadaran beragama secara pribadi, bukan sebagai kewajiban hukum. Artinya, fatwa MUI bukanlah hukum negara yang mempunyai kedaulatan yang bisa dipaksakan bagi seluruh rakyat. Pada dasarnya, legalitas fatwa MUI pun tidak bisa dan mampu memaksakan harus ditaati oleh seluruh umat Islam. Yang kedua, ada eksistensi fatwa MUI menurut perspektif ketatanegaraan. Sebagaimana yang telah diuraikan di atas, kedudukan MUI dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia hanya berada dalam elemen infrastruktur ketatanegaraan. Maka fatwa MUI bukanlah hukum negara yang mempunyai kedaulatan yang bisa dipaksakan bagi seluruh rakyat. Fatwa MUI juga tidak mempunyai sanksi dan tidak harus ditaati oleh seluruh warga negara, sebagaimana sebagai sebuah kekuatan sosial politik yang ada dalam infrastruktur ketatanegaraan. Fatwa MUI hanya mengikat dan ditaati oleh komunitas umat Islam. Legalitas fatwa MUI yang tidak bisa dan mampu memaksa harus ditaati oleh seluruh umat Islam. Dari sudut konstitusi dan hukum, fatwa MUI tidak mengikat dan tidak bisa dipaksakan melalui penegak hukum. Fatwa MUI tidak lebih dari pendapat hukum atau legal opinion yang bukan diikuti dan boleh tidak diikuti. Fatwa baru bisa mengikat kalau sudah diberi bentuk hukum tertentu oleh lembaga yang berwenang. Jika umat Islam dengan ikhlas melaksanakan fatwa, itu bisa saja sebagai kesadaran beragama secara pribadi, bukan sebagai kewajiban hukum. Fatwa dalam sistem hukum Indonesia Islam mempunyai peranan yang cukup dominan dalam memberikan pertimbangan hukum dalam kalangan umat, sekalipun dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atau ghair mulzimah. Beda halnya dengan putusan pengadilan yang bersifat ilzam atau mengikat. Dalam konteks keindonesiaan, status fatwa MUI mempunyai pengaruh yang signifikan, telah menjadi landasan bagi pembangunan etika politik Islam dan hukum Islam di Indonesia. Kedudukan fatwa dalam konteks relasi syariah dan hukum negara dapat menjadi model desain hukum nasional Indonesia. Dalam konteks ketentuan hukum di Indonesia, fatwa bukanlah aturan yang wajib diikuti dan ditegakkan.
Indonesia merupakan negara yang memiliki dual sistem dalam segala bidang termasuk dalam bidang hukum. Hukum Eropa kontinental, hukum adat, dan hukum Islam merupakan hukum yang masih bertahan di negara ini. Fatwa sendiri termasuk ke dalam hukum Islam dan dapat dijadikan pertimbangan dalam legislasi dan putusan hakim di pengadilan. Melihat dari ketentuan di atas, fatwa bukan merupakan aturan yang mengikat. Mungkin akan berbeda dengan negara muslim lainnya. Di Indonesia, selama fatwa tersebut belum diserap dalam perundang-undangan atau setidaknya di-endorse oleh peraturan perundang-undangan, maka fatwa tersebut tidak dapat ditegakkan. Maksudnya adalah undang-undang memberikan kewajiban untuk mematuhi fatwa, sebagaimana halnya fatwa DSN MUI tentang ekonomi syariah. Fatwa ini mengikat atau wajib diikuti oleh pelaku usaha syariah, karena peraturan perundang-undangan mengatakan bahwa prinsip syariah adalah ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam fatwa DSN MUI. Fatwa bukan berarti produk yang sia-sia. Fatwa MUI akan tetap menjadi jawaban hukum atas persoalan baru karena merupakan hasil ijtihad. Di samping itu, fatwa MUI dapat menjadi masukan dalam perubahan hukum yang ada yang akan dilakukan, sebagaimana yang telah dilakukan oleh MUI selama ini dengan baik. Pembahasan yang kedua ada posisi atau peran jurisprudensi sebagai sistem hukum di Indonesia. Sumber hukum merujuk kepada pengertian tempat dari asal muasal suatu nilai atau norma tertentu berasal. Sedangkan dasar hukum ataupun landasan hukum merupakan norma hukum yang mendasari suatu tindakan atau perbuatan hukum tertentu sehingga dapat dianggap sah atau dapat dibenarkan secara hukum. Sumber hukum dapat dibedakan ke dalam dua pengertian, dalam arti formal zin atau immaterial zin. Sumber hukum dalam arti formal dapat didefinisikan sebagai tempat formal dalam bentuk tertulis dari mana suatu kaidah hukum diambil. Sedangkan sumber hukum dalam arti material adalah tempat dari mana norma ini berasal, baik dari arti tertulis maupun tidak tertulis. Yang pertama ada kriteria jurisprudensi. Dari uraian sebelumnya, terlihat bahwa terlepas dari berbagai pengertian dengan jurisprudensi, namun terdapat ciri khas dari suatu istilah jurisprudensi, yakni keterikatan hakim pada putusan-putusan terdahulu. Dalam beberapa hal, pengertian seperti ini mengingatkan keterkaitan pengertian jurisprudensi dengan doktrin stare decisis dalam tradisi common law. Dalam sistem common law dapat dikatakan bahwa logika hukum hakim bersifat induksi karena kaidah-kaidah hukum dikembangkan dari kasus-kasus konkret melalui case law sehingga dikenal istilah judgment law. Istilah case law sendiri mengacu kepada penciptaan dan penyempurnaan hukum dalam perjalanan keputusan pengadilan. Hukum jurisprudensi mengacu kepada penciptaan dan penyempurnaan hukum dalam merumuskan putusan pengadilan karena berorientasi kasus-kasus konkret di mana di antara serangkaian kasus tersebut kemudian disarikan kaidah hukum yang kemudian menjadi norma yang diterapkan dan diikuti dalam berbagai kasus serupa. Doktrin presiden atau stare decisis menjadi jantung sistem hukum Inggris atau sistem common law pada umumnya. Doktrin presiden yang mengacu kepada fakta dalam struktur hierarkis peradilan di Inggris. Putusan pengadilan lebih tinggi mengikat pengadilan lebih rendah secara hierarkis. Secara umum, ini berarti ketika hakim mengadili kasus-kasus mereka akan memeriksa apakah permasalahan yang sama telah diputus oleh pengadilan sebelumnya. Apabila muncul suatu situasi atau serangkaian fakta-fakta seperti pernah terjadi sebelumnya, maka keputusan akan diberikan oleh pengadilan dapat diharapkan sama dengan keputusan yang dijatuhkan pada waktu itu. HR Purwoto Ganda Subroto mengucapkan kelemahan sistem stare decisis atau presiden dengan alasan bahwa keterikatan kepada putusan-putusan terdahulu membuat putusan menjadi konservatif melihat kepada kejadian dan putusan masa lampau.
dan tidak menyesuaikan dengan perkembangan hukum masyarakat. Sedangkan menurut Sebastian Pompe, tidak akan terjadi kontradiksi antara penemuan hukum dengan jurisprudensi ataupun ajaran presiden. Dalam konteks ini, konsistensi yang dikedepankan oleh doktrin presiden dianggap tidak akan mengurangi kebebasan hakim untuk melakukan penemuan hukum, atau dengan kata lain, jurisprudensi tidak akan mengekang kemandirian hakim sebagaimana dikemukakan oleh Utrecht. Apabila seseorang hakim mengikuti atau menurut istilah Utrecht suatu putusan hakim lain, bukan berarti kondisi seperti ini dapat dipahami sebagaimana penundukan hakim lain kepada putusan hakim terdahulu. Menurut Utrecht, ada 3 sebab seorang hakim mengikuti keputusan hakim lainnya, yaitu yang pertama, karena putusan hakim mempunyai kekuasaan, terutama keputusan pengadilan tinggi dan MA. Keputusan seorang hakim lebih tinggi diurut karena hakim ini adalah pengawas atau pekerjaan hakim di bawahnya pula karena jasa-jasanya dihormati oleh hakim-hakim bawahannya. Yang kedua, karena pertimbangan praktis. Seorang hakim yang memberi keputusan yang menyimpang dari putusan hakim yang pernah dijatuhkan oleh perkara yang sama akan tidak dibenarkan pengadilannya apabila pihak yang tidak menerima keputusan itu minta banding. Yang ketiga, ada karena sependapat dengan apa yang diputuskan oleh hakim terdahulu. Terus yang kedua, ada urgensi perluasan kategori jurisprudensi. Dalam setiap perkara yang diadilinya, putusan MK yang bersifat final dan mengikat merupakan pembeda utama sifat putusannya dengan putusan badan peradilan biasa atau dengan putusan kasasi MA, kecuali dalam perkara tertentu yang juga langsung bersifat mengikat seperti dalam putusan hak uji materi, hak uji pendapat, diskualifikasi calon kepala daerah, dan sebagainya. Artinya, putusan MK tidak membuka ruang upaya hukum lebih lanjut, sedangkan putusan kasasi MA masih terbuka ruang untuk diajukan peninjauan kembali. Pada titik ini, ruang penemuan hukum sekaligus upaya menjaga kesatuan hukum bagi hakim MK dengan sendirinya secara kualitatif akan lebih luas dibandingkan counterpartnya di MA dan peradilan biasa. Kedudukan MK dalam sistem hukum di Indonesia tidak ubahnya seperti Mahkamah Eropa, European Court of Justice atau ECJ, yang bertugas menjaga kesatuan hukum komunitas Eropa berdasarkan konstitusi atau kesepakatan bersama Uni Eropa. Dalam menegakkan hukum bersama Ius Commune, Mahkamah Eropa selain berpedoman kepada hukum tertulis juga banyak berpatokan kepada hukum tidak tertulis yang kemudian dikodifikasikan. Sehingga meskipun negara-negara anggota Uni Eropa sebagian besar menganut tradisi civil law, namun Mahkamah Eropa semakin mengakui manfaat pembentukan kaidah hukum dari hukum jurisprudensi. Baik, itu tadi pemaparan dari materi saya. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Saya membuka sesi tanya jawab. Baik, selanjutnya langsung saja ya. Ke pertanyaan pertama, bagaimana kekuatan hukum fatwa dalam masyarakat? Di sini saya akan menjawab menurut pendapat saya, yaitu fatwa menempati kedudukan penting dalam hukum Islam karena fatwa merupakan pendapat yang dikemukakan oleh ahli hukum Islam atau fuqaha tentang kedudukan hukum suatu masalah baru yang muncul di kalangan masyarakat. Meskipun fatwa MUI tidak sama posisinya dengan hukum positif yang memiliki kekuatan mengikat bagi seluruh warga negara, namun fatwa MUI bisa atau dapat memiliki kekuatan mengikat setelah terlebih dahulu ditransformasi ke dalam peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, pertanyaan kedua adalah putusan hakim seperti apa yang dapat dijadikan jurisprudensi. Di sini saya akan menjawab menurut pendapat saya, yaitu putusan-putusan tersebut dijadikan jurisprudensi jika memenuhi sejumlah unsur. Yang pertama, putusan atas suatu peristiwa hukum yang belum jelas pengaturannya dalam undang-undang. Yang kedua, putusan tersebut harus merupakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Baik, itu saja pemaparan dari materi saya yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.